Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Lianovia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan dua orang hebat yang membimbing saya selama pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, yaitu Bapak Eko Sumardi sebagai fasilitator, Ibu Lisa Anggraini sebagai pengajar praktik. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan murid berkarakter, berkualitas, dan berprestasi. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah menggali semangat dan motivasi belajar murid berdasarkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan aksi nyata pada modul 1.3 yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Yang pertama, latar belakang. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia ini yang akhirnya menjadi tema besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Visi guru penggerak akan dapat terwujud apabila visi yang dimiliki oleh guru penggerak itu terukur konkret, dapat direncanakan dan juga dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan suatu pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Tahapan utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah bagja, yang artinya bahagia. Bagja kepanjangan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama mewujudkan siswa yang santun dan tanggung jawab melalui pembiasaan diri berjabat tangan. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran IPA yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar IPA bagi siswa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, meningkatkan berpartisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tolak ukur. Tolak ukur dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama, siswa melakukan jabat tangan bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua, siswa mengikuti kegiatan belajar dalam suasana menyenangkan dan bahagia. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA. Dan yang keempat, siswa aktif dan semangat dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Yang keempat, lini masa kegiatan aksi nyata. Rancangan aksi nyata ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan dan pelaksanaan dilaksanakan pada Senin 5 Mei 2024. Persiapan yang dilakukan adalah yang pertama, mensosialisasikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah, PPU kurikulum, dan rekan guru. Yang kedua, menyusun RPP, LKPD,
media pembelajaran, alat dan bahan praktikum, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, setelah persiapan dirasa cukup, pelaksanaan aksi nyata dilakukan di kelas 9F. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan aksi nyata ini saya lakukan di kelas 9F dengan tahapan yang pertama, mencari referensi pembelajaran interaktif yang sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu Canva dan barcode di media sosial sesuai materi uji makanan. Yang kedua, menyampaikan materi untuk menguatkan pemahaman dan menyampaikan alat dan bahan serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan media pembelajaran. Yang ketiga, siswa berkelompok melaksanakan praktikum uji amilum. Yang keempat, guru membimbing jalannya proses pembelajaran dan praktikum. Kemudian yang kelima, siswa mempresentasikan hasil praktikum di depan kelas. Dan yang keenam, siswa membuat laporan praktikum ke dalam Canva dan diaplikasikan ke barcode. Dan yang terakhir, refleksi. Merefleksikan diri dengan mencari tahu kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang telah dilakukan, baik metode dan media yang digunakan sebagai bahan perbaikan di pembelajaran yang selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan aksi nyata juga saya lakukan di luar kelas, seperti membiasakan diri siswa berjabat tangan sebagai upaya menumbuhkan sikap santun dan tanggung jawab siswa. Kemudian yang kedua, pelaporan. Penyusunan laporan dilaksanakan dalam bentuk laporan yang dibikin tertulis berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi yang dilakukan. Yang kelima, dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini. Untuk dapat mewujudkan rancangan tindakan aksi nyata ini, saya tidak dapat melakukan sendiri. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan, di antaranya kepala sekolah, PPU kurikulum, siswa, rekan guru, wali kelas, guru BK, orang tua siswa, dan juga dukungan sarana prasarana. Yang keenam, deskripsi kegiatan aksi nyata. Langkah awal yang saya lakukan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah menyusun rancangan menggunakan model inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahap yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa siswa kurang berminat dalam belajar IPA pada bab-bab tertentu? Jawabannya adalah yang pertama, mencari informasi baik di perpustakaan maupun media internet tentang cara meningkatkan minat belajar IPA. Yang kedua, mendiskusikan dengan siswa tentang kendala yang dialami dalam pembelajaran IPA, khususnya pada bab uji makanan sehingga kurang diminati. Dari informasi tersebut, ternyata penyebabnya adalah karena materi IPA khususnya bab uji makanan atau amilum banyak hafalan dan pemahaman nama Latin yang sulit sehingga murid cenderung malas dan kurang semangat mengikuti pembelajaran. Pada tahap kedua, ambil pembelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar siswa? Tindakan yang saya lakukan, melakukan survei di kelas mengenai guru yang berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, saya memperoleh pembelajaran bagaimana seharusnya guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran agar menarik bagi siswa. Pada tahap yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar siswa terus berminat tinggi ketika pembelajaran?
Tindakan yang saya lakukan, saya mencoba merancang modul pembelajaran dengan metode pembelajaran kolaboratif disertai LKPD dan software pembelajaran agar dapat memfasilitasi siswa dengan aplikasi Canva, Barcode, dan Jamboard. Pada tahap yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran? Tindakan yang saya lakukan yang pertama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan proses pembelajaran dengan refleksi. Yang kedua, melakukan kegiatan ini saya akan mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai ataukah belum. Selanjutnya, yang ketujuh, hasil kegiatan aksi nyata. Selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok dan praktikum, kemudian diaplikasikan ke dalam Canva dan Barcode, kemudian refleksi dengan Jamboard, siswa tampak senang, antusias, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seluruh siswa sudah bisa menggunakan Canva, Barcode, dan Jamboard dalam memahami dan mencari solusi dari permasalahan selama proses pembelajaran. Yang kedelapan, kendala. Adapun kendala yang saya alami dalam melakukan aksi nyata ini yaitu yang pertama, ada beberapa siswa belum mampu untuk mengungkapkan pendapat saat presentasi. Beberapa siswa yang belum terbiasa untuk menyimak presentasi dari kelompok lain malah sibuk dengan kelompoknya sendiri sambil mempersiapkan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, beberapa siswa belum seluruhnya membawa HP dan mempunyai kuota internet. Kemudian upaya yang dilakukan. Yang pertama, memotivasi siswa serta mengingatkan siswa tentang waktu pengerjaan agar menyelesaikan LKPD tepat waktu. Yang kedua, memberikan materi untuk dipelajari di rumah sebelum pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, lebih sabar dalam menuntun siswa. Yang terakhir, rencana perbaikan. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan diantaranya, yang pertama, terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, secara berkala akan mengajak rekan guru untuk selalu melakukan refleksi tentang praktik baik mengajar. Berikut video testimoni dari rekan guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Anji Budi Utomo, teman sejawat dari CGP Ibu Lia Novia SPD. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lia Novia. Setelah saya mengamati, Ibu Lia ini sudah melaksanakan pembelajaran yang melayani memusatkan pada peserta didik, di mana Ibu Lia Novia menggunakan alat peraga, kemudian menggunakan Jamboard dalam merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Hasilnya luar biasa, anak disuruh untuk melaporkan hasilnya dalam bentuk Canva, kemudian dibuat barcode, dan anak merefleksikan lewat Jamboard tersebut. Jadi secara keseluruhan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lia Novia sudah mencerminkan fisik guru penggerak, di mana sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid-murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiera Bella Syakina dari kelas 9F. Hari ini saya belajar dengan Bu Lia tentang praktikum uji amilum dan diajarkan membuat laporan dalam aplikasi Canva dan Barcode. Kemudian saya mengisi refleksi pembelajaran di aplikasi Jamboard. Terima kasih Bu Lia sudah mengajarkan kami tentang aplikasi Canva, Jamboard, dan Barcode. Dan pembelajarannya sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan video aksi nyata modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.